bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kalau begitu baik, Ibu mau cek dulu ya kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Putri nggak masuk ya? Oke. Baik, siapa lagi yang tidak hadir? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, langsung saja ya kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar materi baru ya. Peraturannya nanti di sini siapa yang aktif dalam menjawab pertanyaan yang dari Ibu beri akan mendapatkan skor. Nanti Ibu tulis ya. Oke. Ini gambar apa? Iya, Kartika. Itu gambar penggaris. Oke, benar sekali. Nah, nanti Kartika bisa dapat skor ya. Iya. Nah, mungkin ada yang bisa menanggapi yang lain? Sama. Oke, sama ya. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, baik. Ini selanjutnya perhatikan gambar ini. Kira-kira ada yang bisa jawab ini gambar apa? Oh ya, Idris. Gambar jangka sorong. Ya, baik. Nanti Idris akan juga mendapatkan skor. Nah, perhatikan gambar yang selanjutnya ya. Ini siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oh ya, Vira. Itu gambar mikrometer skrup. Oke, benar sekali. Nanti Vira juga akan mendapatkan skor ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan angka penting. Nah, Ibu akan sedikit memberi penjelasan mengenai pengukuran dan angka pentingnya. Nah, di sini ada yang pertama tadi gambar penggaris, atau kalau dalam bahasa secara sains itu adalah mistar. Nah, mistar ini digunakan untuk mengukur besaran panjang dengan cara membandingkan nilai ukur suatu benda dengan nilai yang telah tertulis pada skala di mistar. Nah, NST-nya, nilai skala terkecilnya yang dimiliki mistar itu 1 mm. Kan kalau di penggaris itu paling kecilnya 1 mm, yang kecil itu yang di atas. Nah, dan skala utamanya itu 1 cm. Skala utamanya 1 cm. Nah, kemudian gambar yang kedua itu ada jangka sorong. Nah, pada jangka sorong itu terdapat skala utama dan skala nonius ya. Skala utama itu yang ini, skala nonius yang ini. Nah, kemudian hasil pengukuran yang diperoleh dari jangka sorong itu yaitu hasil pengukurannya adalah skala utama yang ini itu dijumlahkan dengan skala nonius yang ini, skala nonius dikalikan dengan nilai skala terkecilnya atau NST-nya. Nah, nilai skala terkecil dari jangka sorong sendiri itu 0,1 mm. Jadi lebih kecil daripada penggaris. Seperti itu ya. Kemudian gambar yang ketiga yaitu mikrometer skrup. Nah, pada mikrometer skrup ini itu terdapat skala utama dan skala nonius juga. Nah, skala utamanya itu adalah yang ini, sedangkan skala noniusnya adalah yang bisa diputar-putar ya. Nah, nilai skala terkecil dari mikrometer itu lebih kecil lagi, yaitu 0,01 mm. Jadi dia lebih teliti skala terkecilnya. Sedikit percobaan. Di sini Ibu sudah menyediakan LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti diisi oleh anak-anak semua. Nah, tetapi pada hari ini Ibu akan mengelompokkan anak-anak ke dalam 2 kelompok ya. Satu kelompoknya isinya dua anak. Nah, mungkin nanti di sini kelompok pertama itu ada Kartika dengan Vira, kelompok kedua ada Mahmud dengan Idris ya.
Ini ibu bagikan dulu LKPD-nya, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, ibu akan sedikit menjelaskan cara kerjanya supaya tidak bingung. Di sini tujuannya itu adalah untuk melakukan pengukuran panjang secara benar. Jadi nanti peserta didik supaya bisa melakukan pengukuran secara benar. Dan yang kedua itu dapat menuliskan hasil pengukuran panjang dengan benar, baik besarnya, satuannya, seperti itu ya, dan menjumlahkan angka penting dari hasil pengukuran. Ya, seperti itu. Nah, alat dan bahannya di sini ada mistar, ada jangka sorong, mikrometer skrup, kubus besi dan koin. Nah, cara kerjanya bisa dibaca dan bisa dikerjakan. Baik, ini ibu beri LKPD, kalian kerjakan. Ibu beri waktu 30 menit ya. Ya, baik Bu. Vira, mungkin ada kesulitan? Bu, saya ingin Iya. bertanya. Oh iya. Gini, ada apa Vira? Oh iya, ini dikerjakan sesuai perintahnya. Ini Iya. nanti diisi semua, terus nanti ini ada kesimpulannya juga. Iya. Baik anak-anak, ini waktunya sudah habis ya. Jadi kelompok siapa yang ingin terlebih dahulu mendiskusikan hasil kerjanya? Oh iya, kelompok 2 dari Idris ya. Oke, silakan maju ke depan. Ya. Pertanyaan pertama, berapa jumlah angka penting hasil pengukuran kubus sisi A dengan menggunakan A mistar 1? Pengukuran menggunakan mistar kubus sisi A, angka pasti 2, angka taksiran 0,0. Hasil pengukuran 2 plus 0,0 sama dengan 2,0. Jumlah angka penting 1. Kubus sisi A dengan menggunakan jangka sorong, angka pasti 2, angka taksiran 0,3. Hasil pengukuran 2 plus 0,1 sama dengan 2,16. Jumlah angka penting 3. Kubus sisi A menggunakan mikrometer skrup, angka pasti 20,45, angka taksiran 0,5. Hasil pengukuran 20 plus 0,4 sama dengan 20,4. Jumlah angka penting 3. Kesimpulannya, dari hasil percobaan kami dapat disimpulkan mikrometer skrup memiliki tingkat ketelitian yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan mistar maupun jangka sorong, yaitu ketelitiannya 0,01 mm, tetapi mikrometer skrup hanya dapat digunakan untuk benda tertentu dan tidak dapat digunakan untuk mengukur panjang. Ya, baik sekali. Apakah ada saran atau pendapat? Bu, saya ingin memberi saran. Oh iya. Sebaiknya pada kesimpulan percobaan setiap alat yang telah digunakan diberi penjelasan berapakah nilai tingkat ketelitiannya agar jelas berapa jumlah angka pentingnya. Ya, terima kasih Vira. Ya. Mungkin Ibu kira sudah cukup ya. Mari beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok pertama akan mempresentasikan. Ya, kita. Ya. Kubus sisi A menggunakan mistar, angka pentingnya 2, angka taksirannya 0,0, hasil pengukuran 2 plus 0,0 sama dengan 2,0. Jumlah angka penting 1. Dengan menggunakan jangka sorong, kubus sisi A, angka pasti 2, angka taksirannya 0,3,
Hasil pengukuran 2 ditambah 0,1 sama dengan 2,16. Jumlah angka penting 3. Pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Kubus sisi A. Angka pasti 20,45. Angka taksiran 0,5. Hasil pengukuran 20 ditambah 0,4 sama dengan 20,4. Jumlah angka penting sama dengan 3. Kesimpulannya, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mistar memiliki tingkat ketelitian yang rendah dari segi jumlah angka pentingnya, dan mikrometer skrup memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dibandingkan jangka sorong. Batas ketelitian mikrometer skrup mencapai 0,1 mm atau 0,0001 cm. Ya, bagus sekali. Apakah ada saran atau pertanyaan dari teman-teman? Ya, tidak ada. Bagus sekali. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Vira yang sudah presentasi. Ya, tentang pengukuran. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Iya, Kartika. kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ada beberapa alat yang digunakan dalam mengukur sesuatu, Ya. dan masing-masing alat memiliki tingkat ketelitiannya masing-masing, dan mikrometer skrup memiliki ketelitian pengukuran yang paling tinggi. Ya, betul sekali dari Kartika. Baik, apa masih ada yang kurang jelas dari materi pembelajaran hari ini, anak-anak? Tidak. Oke, baik, pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini ya. Ya. Tugasnya jangan lupa mengerjakan buku paket, buku panduan halaman 80 sampai dengan 82. Ya. Selamat siang anak-anak, Ibu akhiri.